Aturan yang kedua, di sini aturan ini menjadi penentu pinjol itu legal atau ilegal. Ini kata-kata yang dikeluarkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Yang mana ada aturan yang namanya camilan. Kalau seingat saya dulu, sewaktu Bapak Henrikus Pasagi masih ada di OJK, beliau yang paling menggencarkan tentang camilan, dan beliau juga yang menguatkan untuk membentuk aturan camilan, kamera, mikrofon, lokasi. Ya, bahkan ini menjadi pembeda, kata beliau. Ini yang membedakan antara pinjol legal dan ilegal. Ketika pinjol ilegal, dia akan mengakses semuanya, bahkan kontak, galeri, dan segala macam. Pinjol legal tidak diperbolehkan lagi, cuman boleh mengakses mikrofon, lokasi, kamera. Ya, atau kamera, mikrofon, lokasi. Makanya singkatannya camilan, kamera, mikrofon, lokasi. Ya, tapi kenyataan yang terjadi apa, teman-teman semuanya, gitu loh. Apakah pinjol legal itu sudah benar mengakses yang namanya kamera, mikrofon, lokasi? Atau ada hal lain? Karena ketika melakukan penagihan selalu tersematkan, apa perlu kami hubungi semua kontak Anda? Ya, coba isi dulu di kolom komentar, teman-temanku semuanya. Siapa yang mengajukan pinjol tapi pinjolnya benar-benar mengakses yang namanya izin akses kamera, izin akses mikrofon, izin akses lokasi. Ketika ada izin yang lain di luar itu, ketika Anda batalkan, ini tidak membatalkan proses pengajuan. Misalnya mereka meminta izin akses log, Anda tidak mengizinkan, tapi ini tidak membatalkan pengajuan Anda. Pengajuan tetap berlanjut. Silahkan isi di dalam kolom komentar, ada atau tidak. Pinjaman online OJK hanya diperbolehkan mengakses camilan. Sadari pentingnya hal ini. Pinjaman online OJK hanya diberikan izin untuk mengakses camilan, kamera, mikrofon, dan lokasi dari calon peminjam dana. Pinjaman online OJK atau fintech pendanaan legal. Fintech pendanaan legal yang dimaksud di sini adalah jasa peminjaman yang telah terdaftar dan memiliki izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan. Bagi platform yang sudah terdaftar dan berizin OJK ini, akses camilan digunakan untuk keputusan pemberian pinjaman dana, kredit scoring, dan komunikasi dengan nasabah. Mengapa aturan ini penting untuk diketahui? Batasan pembolehan akses data ini perlu untuk diketahui oleh masyarakat umum sehingga bisa menghindarkan mereka dari jeratan pinjol ilegal. Ini menghindarkan Anda dari jeratan pinjol ilegal, oke? Pasalnya, jasa pinjaman online ilegal belakangan kian marak, meresahkan warga dengan sejumlah modus dan motif terselubung. Sudah cukup banyak masyarakat lantaran ditekan kondisi kebutuhan, akhirnya terjerat penipuan dari pinjol ilegal ini. OJK menanggapi berbagai keluhan dan keresahan ini dengan membatasi akses informasi pribadi dengan camilan. Bagi pinjol legal, apabila ada permintaan data, ya ingat, bagi pinjol legal, apabila ada permintaan data selain camilan, seperti daftar kontak, galeri foto, video, atau hal-hal pribadi lainnya, maka dapat dipastikan itu bukan pinjaman online OJK. Pinjol ilegal menggunakan data pribadi sebagai alat intimidasi pada nasabah agar segera melunasi pinjaman. Maka jika menemukan pinjaman online seperti itu, segera tolak, abaikan, dan jika perlu buat aduan ke OJK. Ingat, kalau ada pinjol yang meminta akses di luar dari kamera, mikrofon, lokasi, itu adalah pinjol ilegal, kata OJK. Ya, kalau misalnya teman-teman menemukan ini dari pinjol legal, laporkan kepada OJK dan simpan buktinya kapan perlu. Ketika mereka minta akses izin di luar dari yang telah ditentukan, coba rekam layar aja biar kita memenuhi bukti yang ada. Karena saya bingungnya di sini loh. OJK membentuk aturan, AFPI membentuk aturan, OJK membuat aturan, OJK yang mengawasi. AFPI membentuk aturan, AFPI yang mengawasi. Ketika ada pelanggaran dalam aturan, ya mereka yang membuat, ya mereka yang mengawasi, ya mungkin akan ditutup. Jadi alangkah baiknya kalau ada orang OJK atau orang AFPI, ya, Anda bikin aturan tentang pinjol, bikin aturan tentang regulasinya, cari satu
satu lembaga independen untuk mengawasi aturan itu berjalan atau tidak di lapangan. Ya. Tapi kalau yang membuat aturan itu, yang mengawasi juga itu, kepercayaan publik itu hilang, menurun tentang hal itu. Jadi kalau ada ketidaksesuaian nanti, itu akan ditutup-tutupi. Kesannya akan ditutup-tutupi. Dan satu hal lagi juga, ketika ada laporan ya dari para masyarakat atau dari nasabah-nasabah pinjol ini tentang pinjol legal, itu jangan dilimpahkan ke aplikasinya masing-masing, tapi coba sampai di OJK dan ikuti penyelidikannya. Coba sampai di EPI, ikuti penyelidikannya. Ya. Tapi kalau setiap pengaduan harus dilimpahkan kepada aplikasinya masing-masing, ini sama ibarat orang suami istri. Tiba-tiba si suaminya selingkuh. Kata istrinya, Anda selingkuh ya. Si suami pasti akan membela diri habis-habisan. Ya, pasti. Nggak mau si suami menunjukkan suatu keburukan dia. Dan begitu juga lah dengan pihak aplikasi. Ya. Misalnya masyarakat menemukan bukti-buktinya tadi, dia laporkan ke OJK. Ini diminta dilaporkan kepada aplikasinya. Aplikasi akan menjawab, itu bukan dia. Sebisa mungkin dia akan membela diri dalam hal itu. Ya, siapa orang yang mau membacakan keburukan dia? Ya, itu pakai logikanya. Makanya saya bilangin, kita nggak kekurangan aturan. Aturan OJK bagus, aturan EPI bagus. Kita kekurangan pengawasan. Kalau masih orang yang membuat aturan yang mengawasi, hasilnya jawab di kolom komentar. Oke? Regulasi ini sangat berguna untuk mencegah dan membasmi pinjol ilegal di luar sana agar tak merugikan pihak manapun. Juga menyadarkan masyarakat untuk terus waspada dengan verifikasi terlebih dahulu sebelum menggunakan jasa fintech pendanaan, edukasi terkait risiko dan syarat ketentuan fintech lending. Inilah yang masih harus ditanamkan kepada masyarakat. Sebelum regulasi akses camilan untuk pinjaman online OJK ini ada sejak awal 2019. OJK memberikan batas izin akses kamera, mikrofon lokasi, dan IMEI sebagai upaya perlindungan penggunaan pinjol dari penyalahgunaan data pribadi dan tindakan tidak bertanggung jawab. Namun peraturan ini masih sementara hingga pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi disahkan. Meskipun begitu, akses data camilan yang diberikan untuk pinjaman online OJK wajib jaga kerahasiaan dan akan terus dipantau. Ya. Habis itu ya sudahlah teman-teman semuanya ya. Jadi sampai di sana Anda pahami aja bahwasannya kalau ada yang meminta akses di luar dari kamera, mikrofon, lokasi, real menurut dari OJK dan AFPI ilegal. Ya, tinggal Anda buktikan nanti. Ada atau tidak pinjol legal yang melakukan hal yang sama. Ini untuk aturan yang ketiga. Apakah bisa pinjam di banyak pinjol sekaligus? Ya. Jadi kalau saya, sesingkat yang saya tahu, bisa. Ya. Karena banyak dari teman-teman saya yang melaporkan. Ada yang mengalami telat bayar di 5 aplikasi. Ada yang mengalami terjerat pinjol di 10 aplikasi. Ada yang mengalami 15 aplikasi. Saya tanyain, kapan mulai terjadinya? Sejak dari 2024. Ada yang bilangin sejak 2025. Ada yang bilangin di akhir 2024. Padahal COJK nomor 19 tahun 2023 itu berlaku sejak Januari 2024. Kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau mereka yang membuat aturan, mereka yang melakukan pengawasan, apa jadinya? Ya, makanya biarkan OJK yang membuat aturan, tapi cari satu lembaga lagi. Ya, yang independen, tidak ada hubungan dan berkaitan dengan apapun, dan dia tidak berkepentingan di pinjol, dia tidak berkepentingan dimanapun, dan benar-benar mengawasi soal aturan ini berjalan atau tidak. Dengan begitu, OJK akan membuka mata lebih lebar lagi melihat, oh ternyata seperti ini, oh ternyata seperti ini. Saya yakin itu. Ya. Setiap debitur hanya dibatasi untuk melakukan pinjaman di 3 pinjol yang terdaftar di OJK sekaligus. Pinjaman online pinjol menjadi salah satu metode untuk mendapatkan dana dengan cepat dan mudah, digemari oleh sejumlah orang hanya berbekal ponsel pintar, smartphone, dan dokumen kependudukan seperti kartu tanda penduduk elektronik, EKTP. Masyarakat bisa memperoleh pinjaman dana dengan nominal hingga jutaan rupiah.
Karena kemudahan proses pencairan, sebagian orang tertarik untuk berhutang di beberapa pinjol sekaligus. Lantas apakah bisa mengajukan pinjaman di banyak pinjol? Berdasarkan surat edaran SE Otoritas Jasa Keuangan OJK nomor 19 COJK.06/2023 tentang penyelenggaraan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi LPBBTI, penyelenggara layanan pinjol harus memastikan bahwa nasabah tidak mendapatkan pinjaman di lebih dari 3 penyelenggara, termasuk penyelenggara yang bersangkutan. Nah, jadi ketika ada yang meminjam lebih dari 3 aplikasi, yang salah bukan Anda dong. Kalau kita merujuk pada COJK nomor 19 tahun 2023. Karena di sini disampaikan penyelenggara layanan pinjol harus memastikan bahwa nasabah tidak mendapatkan pinjaman di lebih dari 3. Jadi kalau dia sudah ada pinjaman 2 atau 3 aplikasi, 4, 5, 6, 7 tidak bisa cair. Ya. Tapi kalau masih cair, siapa yang salah? Kemana dia harus melapor? Lapor ke AFPI. Saya sudah bilangin, kepercayaan publik tentang hal itu menurun. Ya, walaupun AFPI hari ini bekerja sesuai mandat yang diberikan, tapi tetap aja kepercayaan itu menurun. Kenapa? Karena orang dalam pinjol yang memimpin di Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Ya, akhirnya akan ada timbul sebuah kecurigaan. Oke. Ini sudah jelas ya. Jadi kalau ada teman-teman yang meminjam lebih dari 3 pinjol, itu bukan salah Anda. Dengan demikian, setiap debitur hanya dibatasi untuk melakukan peminjaman di 3 pinjol yang terdaftar di OJK. Sekaligus, apabila nasabah berhutang lebih dari 3 pinjol resmi, maka dianggap sebagai kegiatan pendanaan yang tidak sehat. Oke. Kalau sudah tidak sehat, siapa yang harus bertanggung jawab? Sudah ada aturan, harusnya aturan ini dipatuhi oleh pinjol yang katanya legal tadi. Kan ada sebanyak 96. Ya, siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah nasabahnya masih disalahkan? Sementara aturannya sudah jelas. Kan mereka yang punya usaha. Mereka dong yang lebih wanti-wanti, ini perkara uang. Ya, kan yang dikaji itu bagaimana tingkat untuk mengembalikan dananya kembali. Ya, makanya saya bilangin terkadang hal-hal seperti ini malah mereka tutup mata gitu loh. Pendanaan yang tidak sehat sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah pendanaan yang mengenakan syarat ketentuan manfaat ekonomi atau denda keterlambatan yang tidak wajar bagi penerima dana. Oke. Yang tidak memperhatikan kemampuan membayar kembali, repayment capacity. Penerima dana atau pendanaan yang diterima penerima dana lebih dari 3 penyelenggara, bunyi COJK nomor 19 COJK.06/2023 bagian 4 mekanisme penyaluran pelunasan pendanaan angka 6 huruf E poin 2. Senada dengan hal itu, Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Pentura, Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Jasa Keuangan lainnya OJK, Ahmad Nasrullah mengatakan bahwa setiap nasabah dilarang meminjam lebih dari 3 pinjol legal sekaligus. Oke, sudah cukup sampai di sana teman-teman semuanya. Sekarang pertanyaan saya, sejak 2024 sampai 2025, berapa banyak hutang Anda hari ini? Berapa aplikasi yang sudah Anda pinjam? Ya, silahkan isi di dalam kolom komentar. Ingat kapan waktu pertama sekali Anda mengajukan pinjaman pinjol dan kapan yang terakhir. Berapa aplikasi Anda sanggupnya? Apakah melebihi dari 3? Kalau melebihi dari 3, kesalahan full 100% dilimpahkan kepada pelaku usaha jasa keuangan. Pinjol atau namanya hari ini Pindar. Isi di kolom komentar. Itulah saya mengingatkan Anda tentang pentingnya kita mengetahui aturan dari pinjaman online. Aturan ini dibentuk untuk dipatuhi, tapi sayangnya pengawasan di lapangan tidak ada. Jadi ketika OJK yang membuat aturan, OJK juga yang mengawasi, kepercayaan kita untuk mereka menindak tegas apabila ada pelanggaran aturan itu sangat tipis, kecuali ada yang viral. Ya, mungkin sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Jadi sebenarnya kan Pak, ini ada antara sesuatu yang liar dengan sesuatu yang ilegal, sesuatu yang liar dan sesuatu yang legal.
waktu itu kan saya mengatur mengawasi yang legal. Tetapi waktu itu sebagai direktur saya juga harus berpikir jernih. Saya harus melindungi juga yang legal dari potensi akibat negatif dari ilegal. Jangan sampai ada pepatah saya yang suka saya gunakan, nila setitik rusak susu sebelanga. Gara-gara ulah pinjol ilegal, kemudian pinjol legal ini menjadi bermasalah. Sehingga waktu itu saya berinisiatif untuk melakukan aktif menyerang keluar. Seperti apa? Antara lain tadi saya katakan, untuk membedakan antara kamu dan ilegal, kamu hanya boleh akses tiga akses ini tadi. Sehingga kalau Anda coba mengakses lebih dari 3, izin kamu saya cabut.